warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La tadarni fardahu wa anta khairul warithin. Hadratal karamin, segenap para bapak ibu jamaah keluarga besar Masjid Nurul Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, dan juga di hari ini diberikan kesempatan untuk masih bisa mengabdi ibadah, menjalani sholat maghrib berjamaah. Dilanjutkan pula kajian kitab Tuhratul Nasihin malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini senantiasa mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah perantara mendapatkannya kita rahmat, mendapatkannya kita taufik hidayah maupun Allah Subhanahu wa taala bi husnil khatimah. Allahumma amin. Mari kita lanjutkan kajian kita juz 3 halaman 263, halaman 263. Sabun. Bismillahirrahmanirrahim. Disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala al-jannah. Qila ya Rasulullah wa ma ikhlasuha? Qala tahjuzuhu an maharimillah. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala sapane wong la ilaha illallah, man sapane wong qala iku ngucap sapa man la ilaha illallah ing kalimat la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah mukhlishan, dengan ikhlas, dakhala jannah, dilebokake sapa man al-jannata ing swarga, maka dimasukkan orang tersebut oleh Allah ke surga. Qila ya Rasulullah, lalu kemudian ada yang bertanya kepada Rasulullah, wa ma ikhlasuha? Bagaimana cara mengikhlaskan dengan mengucap kalimat la ilaha illallah? Qala, Rasulullah menjawab, tahjuzuhu, hendaknya kalian menolak, menghindar, menjauh an maharimillah, dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu semuanya, hadirin muhadirat, kalimat la ilaha illallah itu kalimat syahadatut tauhid. Syahadatut tauhid. Kalau wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu syahadatul rasul. Syahadatul tauhid itu persaksian
kesaksian kita kepada Allah bahwa Allah itu Tuhan kita yang Maha Esa. Adapun syahadatul Rasul, persaksian kita bahwa Nabi Muhammad itu adalah benar-benar seorang Rasul dan Nabi. Jadi kita dituntut mengucapkan kalimat syahadatul tauhid la ilaha illallah itu dengan ikhlas, dengan penuh ikhlas. Ikhlas itu benar-benar murni, bersih, menolak segala bentuk kemusyrikan. Kalau kita sudah mengatakan la ilaha illallah, itu harus murni, bersih, menolak dari berbagai macam kemusyrikan. Makanya harus didasari dengan ikhlas, tidak sekedar la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu bukan hanya sekedar persaksian, tapi merupakan sebuah keimanan, keyakinan, ikrar yang kita nyatakan dalam diri kita kepada Allah. Makanya harus benar-benar murni semata karena Allah. Sehingga ditanya Nabi itu oleh sahabat, cara ikhlas dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu bagaimana? Tahzuzuru an maharrimah. Jadi menolak dari berbagai macam bentuk pelanggaran, keharaman, kemaksiatan, kemungkaran, kezaliman, kemusyrikan, kekufuran dan lain-lain. Jadi kalau kita sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu artinya sudah komitmen, sudah ikrar bahwa tidak ada yang disembah kecuali Allah, tidak ada yang paling dicintai kecuali Allah, tidak ada yang diakuinya sebagai Tuhan itu kecuali Allah. Yang lain mah kecil, yang lain mah kecil, bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Jadi tidak pantas dituhankan, tidak pantas pula disembah. Yang pantas disembah hanyalah Allah. Yang pantas kita taati hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau orang ngakunya Islam kok masih berbuat dosa, berarti dia menjadi orang Islam itu belum ikhlas. Kalau ada orang mengaku beriman kepada Allah, tapi perintah Allah tidak dijalani, berarti dia belum betul-betul ikhlas menjadi orang Islam itu. Demikian pula ketika sudah menyatakan kalimat la ilaha illallah, tapi dalam keseharian hal-hal yang maksiat, haram, mungkar masih dikerjakannya, berarti itu namanya orang itu belum ikhlas jadi orang Islam. Makanya namanya Islam itu kan berserah diri. Ya udah, berserah diri, pasrah. Istilah wong Jawa itu pasrah pompokan. Tiapa akan kemauan iki bukan mayit ngoten niku. Makanya sampai diberikan pembelajaran oleh Allah bagaimana seorang Nabi Ibrahim usia sudah menginjak 80, istrinya sudah tua, tapi tidak kunjung diberikan anak. Beliau menangis, merintih, mewek-mewek jaluk anak Gusti Allah. Bukan karena untuk kebanggaan, kegembiraan, pamer, boten. Karena beliau sadar butuh generasi untuk melanjutkan cita-cita dakwah beliau menyampaikan Islam di muka bumi ini. Kalau beliau meninggal, lalu siapa yang akan melanjutkan estafet itu? Makanya beliau memohon kepada Allah bukan untuk pamer, kebanggaan, bukan hanya untuk bunga keluarga,
Tapi ketika dituruti oleh Allah, agaknya kecintaannya Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail itu luar biasa. Manusiawi kan ya, lumrah. Wis tuwa tidak berkunjung diberi putra, diberi oleh Allah. Kecintaannya luar biasa. Maka disitulah Allah menguji. Dulu kamu menangis minta anak, lah anak itu kan dari. Lalu engkau cintai sekarang, maka aku minta kembali. Rela nggak kalian sembelih? Nah, diuji oleh Allah. Maka kita pun kan terkadang tidak sadar bahwa kadang diuji dengan kesehatan, karena kita bangga dengan kesehatan kita, diuji, diambil oleh Allah, diberi sakit. Kadang dengan harta kita bangga, diuji dengan harta itu. Kadang bangga dengan pangkat dan jabatan, lalu diuji dengan pangkat itu kita oleh Allah. Makanya semuanya dalam kehidupan ini linabluwakum ayyukum ahsanu amala, tidak lepas dari ujian, dan itu untuk menuju hidup sukses. Mana ada seorang Nabi Rasul kesuksesannya tanpa diuji dulu. Di Al-Quran 25 Rasul semuanya sukses, tapi semuanya dilalui dengan ujian. Latih kata ujian, bagaimana sukses? Nah, kita ini kan sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Coba di mana? Sholat, adzan, iqamah, nikah, apa lagi? Tahlilan, wiritan, khutbah, kapan lagi? Doa. Nah, kita kan berdoa, kan membaca syahadat dulu. Ketika khutbah, nikah, tahlilan, wiritan, banyak. Hampir setiap hari kita nggak lepas dari kalimat syahadat tauhid. Lah itu tidak sekedar diucapkan, tapi mengingatkan kita harus komitmen taat kepada Allah sesuai dengan hakikat kita berikrar tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada ketetapan kecuali ketetapan Allah. Lanjut dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Idza jama'a Allah al-khalaiq yaumal qiyamah, udina li ummati Muhammad alaihi salatu wassalam fi sujud, fayasjuduna fayusabbihuna fi tawilan, thumma yuqalu irfa'u ru'usakum faqad ja'alna a'da'akum minan nar." Ketika nanti makhluk ini dikumpulkan semuanya oleh Allah pada hari kiamat semenjak Nabi Adam sampai yaumul akhir, dan dia pakai katanya dikumpulkannya makhluk ini mulai awal sampai akhir. Kapan? Di hari kiamat. Udhiyat umat Muhammad, maka diizinkannya bagi umat Nabi Muhammad fi sujudi, untuk sujud. Jadi diizinkan oleh Allah karena minta sujud, ya silakan sujud. Fasjuduna fausabbihuna fi tawilan. Lalu umat Nabi Muhammad itu bersujud dan bertasbih begitu sangat lama. Jadi sujud dan bertasbih kepada Allah begitu sangat lama. Tsumma yuqalu, lalu kemudian disampaikan kepada mereka, irfa'u, angkatlah ru'usakum, kepala kalian. Faqad ja'alna a'da'akum minan nar, maka sungguh telah kami jadikan musuh-musuh kalian di neraka ini.
ketika pada hari kiamat dosa orang Islam itu terampuni, terhapus, tertebus karena dosanya orang-orang kafir. Jadi orang-orang mukmin nanti pada hari kiamat itu dosanya terhapus, doanya tertebus, doanya terampuni karena ditebus oleh Allah dengan dosanya orang-orang kafir. Makanya kita hidup di dunia ini tak boleh merasa mantel atau bagaimana dengan orang kafir. Karena bagaikan masjid saja yang suci itu masih ada toiletnya. Artinya walaupun rumah itu makro selevel istana lah ya, masih ada toiletnya. Gak mungkin rumah tanpa toilet, gak mungkin. Iya, kalau orang dulu aja rumah toilet di luar kan begitu. Semakin modern malah masuk kamar sekarang. Setiap di kamar ada toiletnya, malah bangga. Orang dulu ya tidak lah, kalau orang dulu kan di luar. Semakin modern semakin ke dalam. Artinya apa? Sehebat apapun rumah itu masih juga ada toilet. Dunia ini kita berharap semuanya mukmin, gak bisa. Berharap semuanya Islam bukan mungkin, karena Allah menciptakan toilet itu, yaitu orang-orang kafir itu. Lah justru keberadaan orang kafir itu adalah sarana yang menjadikan orang mukmin dihapus dosanya. Makanya kalau melihat Israel yang kurang ajar kaya ngoten niku, lamake ono pedine kaya ngoten, makanya dihadapi dengan orang-orang mukmin di Timur Tengah seperti semut saja, kan tidak takut mereka. Menghadapi Amerika juga tidak takut mereka. Buktinya terusir oleh Yaman sekarang, kapal Indo Amerika. Karena mereka itu menjadi tebusan dosa bagi orang mukmin. Semakin kita menampakkan syiar agama, syiar itu dakwah ya. Dakwah ngaji itu syiar namanya. Kita kurbanan kapan hari ke masjid itu dakwah syiar. Setiap kita berangkat jamaah sholat itu syiar. Setiap ada BHBI kita adakan pengajian itu syiar. Ketika Muharram, Ramadan, santunan anak yatim itu syiar. Maka semakin kita mensyiarkan agama Allah, menghidupkan agama Allah, maka Allah itu akan mengganti dosa kita dengan kematian orang-orang kafir. Berarti orang kafir itu sarana menghapus dosa orang mukmin. Semakin akeh wong kafir, yo dosane wong mukmin ya semakin entek, kan begitu. Makanya kita nggak boleh berputus asa untuk syiar. Jadi syiar itu ya menampakkan dakwah Islamnya. Makanya dulu Nabi itu kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha itu di lapangan awal-awal, karena memang untuk menunjukkan power umat Islam itu hebat, banyak, sehingga disarankan bagi perempuan yang haid nifas pun keluar. Kalau di masjid kan nggak boleh. Nah, kalau di lapangan kan nggak ada masalah, nggak ikut sholat tapi kan hadir. Makanya sebenarnya sholat Idul Fitri itu Adha itu syiar. Sholat apa itu tuwek nom kiri gede metu kabeh. Untuk menunjukkan Islam itu besar, menampakkan syiar. Lah itu sebagai wujud semakin banyak orang yang tidak mendapat hidayah kafir, justru orang mukmin itu semakin tertebus.
dosanya diampuni karena mereka. Nah, terus gimana kita benci mereka kalau mereka itu manfaat untuk kita? Makanya bukan dibenci tapi didakwa, bukan dibenci tapi diajak. Makanya dakwah itu kan artinya mengajak. Namanya mengajak lah, di kerong-kerong ya gak gelem kan itu. Namanya mengajak itu kan dengan cara halus. Makanya saya itu kadang kan karena dakwah aja masih ono santri takon wengkel ya itu gak iso kurang muring ya. Terus di rumah karepe apa? Sebab kalau kini kurang muring kadang juga tak gelem. Kok akhirnya ya kadang diajak kan begitu. Ya sama dengan mengajak orang kafir mau pentungan ya. Allah Akbar sampai diancam-ancam ya mulai kabeh. Karena mereka kasihan sebenarnya. Jadi kasihan sebenarnya mereka. Karena kalau nantinya masuk neraka justru yang enak itu orang mukmin kita. Anggaplah orang kafir 10 dosa kita terhapus karena kekafiran orang 10 mereka itu. Nanti kafirnya 1 miliar. Nah, sedangkan di dunia ini penduduknya kurang lebih 8 miliar. Orang Islam cuma 2 miliar. Kan sedikit berarti. Itu pun yang mukmin yang terdeteksi Islam. Lah sing sebenarnya ya wallah ya. Lanjut dari sahabat Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Inna hadhil ummah marhuna, adzabuha bi aydiha, fa idza kana yaumul qiyamah dafa'ahu Allah ila kulli rajulin minal muslimin rajulan minal musyrikin fa yuqalu hadza fida'uka minan nar." Sesungguhnya umat Islam ini marhuna, tergandeng. Azabnya bi'aidiha, dengan tangannya. Fa idza kana yaumul qiyamah, maka apabila hari kiamat, dafa Allah ila kulli rajul, Allah itu akan memberikan penolakan atas setiap laki-laki atau memberikan tebusan dari setiap orang Islam laki-laki maupun perempuan, maksudnya minal musyrikin, dari orang-orang musyrik. Fa yuqalu hadza fida'uka minan nar. Ini adalah tebusan diri kalian dari neraka. Jadi makanya kalau begitu orang kafir itu sebagai sarana terhapusnya, terampuninya, hilangnya dari segala perbuatan dosa-dosa orang mukmin. Ya. Makanya itu ladang dakwah, ya. Ladang dakwah bagi orang-orang mukmin. Makanya Rasulullah menyampaikan dakwah itu tidak dituntut untuk agar mereka Islam, agar mereka beriman, boten. Jadi Rasulullah itu diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan balighu anni. Lalu sisanya itu urusan Allah. Jadi nggak ada istilah Nabi nanti akan dituntut. Mengapa kok si Islam masih hidup? Kenapa kok Abu Jahal tidak bisa masuk Islam? Mengapa? Apa kurang usaha dakwahmu? Apakah kurang agresif, kurang tertutur dan sebagainya? Ya akan ditanya. Nabi itu hanya diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan, sisanya itu milik Allah. Sehingga tidak ada tuntutan bagi Nabi mempertanggungjawabkan bagaimana nantinya konsekuensi dari dakwahnya.
Ya sama dengan para kiai ustaz pun juga sifatnya hanya menyampaikan. Nabi Rasul aja sifatnya hanya menyampaikan, apalagi kiai ustaz. Jadi sifatnya itu hanya menyampaikan. Urusan kemudian mau mengikuti iman, ibadah, istiqomah dan tekun dan sebagainya itu adalah pribadi masing-masing. Pribadi masing-masing. Jadi tidak dituntut kemudian untuk mempertanggungjawabkan hasilnya. Jadi di mana Ustaz Lutfi ini ngaji di Majlis Islam sekian tahun oleh wong piro sing istiqomah, enggak akan ditanya oleh Allah seperti itu. Yang penting sudah menyampaikan. Yang penting sudah menyampaikan. Lalu kemudian bagaimana selanjutnya kesadaran keimanannya masing-masing. Yang sadar alhamdulillah, sing istiqomah ya alhamdulillah, yang semangat ya alhamdulillah dapat hidayah. Makanya di surat Yasin kan ada ittabi'u man la yas'alukum ajra. Manittaba'a. Ikutilah orang yang menyampaikan kepada kalian. Dan orang yang tidak ikut engkau Muhammad jangan bersedih hati engkau. Jadi yang tidak ikut ya biarkan saja. Yang tidak mau beriman ya biarkan saja. Yang tidak mau menjadi umatmu ya jangan biar saja. Jangan engkau bersedih karenanya. Makanya sampai dicontohkan Nabi Nuh itu dakwah selama kurang lebih 900 tahun ya. Itu pengikutnya cuma 40, coba bayangkan. Cuma 40. Demikian pula nabi-nabi yang lain. Nabi kita ini yang paling besar umatnya ya. Jadi nggak akan ditanya bagaimana selanjutnya hasilnya. Yang ditanya itu apa wis sampean amalkan, apa wis sampean urut ora. Jawabannya gampang sampun mesti. Jadi Bapak Ibu, kita ini dalam hidup sehari semalam sebagaimana hadis Nabi, kita bernafas itu sebanyak 4.320 kali. Panjenengan boten nate itu kan? Napa nate itu? Siji, loro, cetekan kan kapan kan? Dan itu kita dibocorkan oleh Nabi dalam hadis itu kita bernafas 24 jam itu kurang lebih 4.320. Yang kurang lebih itu 4.320 dalam 24 jam. Dan itu akan semuanya dihisab oleh Allah. Untuk apa? Pekerjaan apa yang kau lakukan saat kau bernafas? Nah, kita ini alhamdulillah nafas mulai jam berapa ini? Maghrib sampai isya di majelis ilmu seperti ini. Alhamdulillah. Hisabnya apa? Ngaji mesti kau beres. Iya tapi awakmu itu turun, tak kurut belas. Terus apa jadi malaikat di mahfuz di sepuro. Jadi ya makanya kenapa Nabi itu rahasianya setiap hari hampir puasa. Spekulasi dia istri aja jarang tahu. Siti Aisyah itu jarang tahu. Kadang ditebak puasa panjenengan mboten poso. Ditebak poso mboten. Tebak gak poso. Kenapa? Karena dengan berpuasa 14 jam itu otomatis kita sudah ibadah. Coba itu mulai jam 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 1, 2, 3, 4, 5 antara 12 sampai 14 jam. Itu sudah tercatat ibadah. Sisanya kan tinggal sedikit saja malam.
buat sholat maghrib, buat sholat isya, buat tidur. Belum tidur itu kalau kita berwudu dulu, lalu berdoa 4 hal, itu ibadah yang penuh keistimewaan. Buktinya Siti Aisyah itu ketika hendak tidur dibilangin Nabi begini, kamu kalau sebelum tidur hajio dulu. Yang kedua, minta ampun kepada seluruh orang kampung. Yang ketiga, hendaknya kamu disyafaati oleh seluruh para nabi. Kemudian hatamkan Al-Quran. Jadi Siti Aisyah kapan turunin? Digawe umroh terus gak cukup, digawe maca Quran hatam gak cukup, terus turunin kan? Nah, kalau Nabi dikejar, maksudnya apa ya Rasul? Maksudnya kalau sebelum tidur kamu baca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar sekali saja, itu pahalanya kamu seperti orang yang menunaikan haji. Doa enak. Sedetik kan Allahu Akbar, masa detik, sampai 8 menit. Itu pahalanya seperti haji. Jadi ibadah haji itu banyak. Hajinya tadi kan oleh ganjaran haji. Sholat Isra itu pagi hari setelah turun fajr, 15 menit setelahnya sholat dapat haji. Tapi ada yang mudah lagi, mau tidur baca tasbih, mendapat pahala haji, artinya sahih. Dari Siti Aisyah, dari langsung Rasulullah. Yang kedua, hatamkan Quran, baca Al-Ikhlas 3 kali. Al-Ikhlas 3 kali. Itu sama dengan hatam Al-Quran 1 juz. Lalu minta ampun, minta maaf kepada seluruh orang kampung, barangkali kita juga banyak salah kepada mereka. Baca, yaitu istighfar, yaitu Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat, yang biasa kita baca saat setelah sholat itu. Sekali saja diampuni dosa kita oleh Allah atas dosa-dosa orang kampung dengan kita, atau lebih dari itu barangkali, bukan orang kampung ya, seluruh penduduk yang pernah kita jumpai dan kita bersama. Lalu agar dapat syafaat para nabi, yaitu ketika hendak tidur itu membaca sholawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, dan seterusnya. Itu mendapat tidak hanya syafaatnya Rasulullah, tapi semua para nabi semenjak Nabi Adam. Berarti begitu tidur membaca itu sebelumnya, tidur kita tercatat ibadah. Lalu kapan kita tidak ibadah? Tidak pernah. Selalu ibadah 24 jam. Kalau pinter, latih pinter turut mangan agar mangan, gelegean agar gelegean, budal nyambut gawe, asal nyambut gawe. Yo gak pinter begitu ya gak dapat nilai ibadah. Dilanjut dari Abi Burdah bahwasanya Rasulullah bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah dafa Allah li kulli muslim yahudiyan aw nasraniyan fayaqulu hadza fidakuka minan nar." Hampir sama ya. Jadi kelak pada hari kiamat itu Allah menebus dosa setiap orang Islam, satu orang Islam dengan satu Yahudi, satu orang Islam satu dengan orang Nasrani. Maka dawuh Gusti Allah, ini tebusan kamu atas dosa-dosa. Semakin banyak orang yang dimasukkan neraka oleh Allah dari orang-orang kafir itu, maka semakin tertebus dosanya orang-orang mukmin. Makanya orang mukmin itu tak boleh susah, harus bahagia. Di Al-Quran surat Yunus ayat 58, dawuhipun Gusti Allah itu,
Qul, sampaikan wahai Muhammad, wa bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika yafrahu. Dengan karunia Allah dan juga rahmat Allah, maka hendaknya kalian bergembira. Berarti gembira, bahagia, senang hidup di dunia atas karunia Allah itu wajib. Makanya kita harus bahagia, gembira. Jangan sampai bersusah-susah hidupnya. Makanya jangan sampai berdoa tentang keburukan. Jawabkan kanjeng Nabi, la tad'u illa bi khairin fa innal malaikati ya'muna bihi. Kalian jangan berdoa kecuali kebaikan. Karena malaikat itu selalu mengamini doa kalian. Jangan sering begini, gagal, sial, ya sial teman-teman. Aduh mati, ya mati teman-teman tuh, mati ya, mati teman. Lo kan sampai kadang mengeluh itu, oh sial, gagal, mati, mateng aja, mateng temannya apa gosok. Ya seharusnya kita itu kalau mengalami sebuah kegagalan, astagfirullah, masya Allah, ya Allah. Kenapa berzikir seperti tidak bisa? Lalu sial, teman, mati teman. Nah, kan begitu kata kita ini. Makanya orang tua dulu kan sering bilang begini, ojo ngomong saya ini kok malaikat lewat. Bukan hanya lewat, setiap hari malaikat mendampingi kita, maka disebut qarin itu. Dan setiap perilaku dan ucapan kita diamini, api ya diamini, elek ya diamini, kan begini sendiri kita. Makanya sak mangkel ilo sampe kabeh anak putu, aja sampe ilokno. Masuk akal, dadi masuk dadi masuk, sing pinter ngaji. Aja iki ae PKI opo ya ae sapa, marai dhewe putri dhewe di PKI. Itu kan saya pernah dengar seperti itu. Saking makule putune nang pakane di PKI. Sampai ada yang di laknat mandang dadi anak nurut. Jangan opo tuane elek, ojo sampai dungo elek. Oh maneh dungane wong tuwa niku mandi, ibu terutama. Sak mangkel-mangkele nang anak itu yo anak dhewe ojo dilaknat. Yo didungan harus api, didungan harus api. Jadi jangan sampai berdoa terhadap diri kita pun juga buruk. Sial, sial teman-teman. Mati. Oh kosong teman, mati kan kosong ya. Mati ya. Oh mati teman. Lah ono sesuatu yang gak suka kacau. Kacau teman. Ya Allah, ala subhanallah, masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi hal-hal yang sifatnya doa yang buruk terhadap diri kita maupun orang lain kita jauhi, karena selalu diamini malaikat. Dan kita tahu kan aminnya malaikat di mana, ditolak oleh Allah. Karena makhluk yang taat tidak pernah doanya tidak diterima oleh Allah. Artinya sudah aminnya kayak malaikat sial. Jadi malaikat amin, sial teman-teman ini. Mateng benar. Monggo, sebelum saya lanjut, ada yang menyampaikan pertanyaan? Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kamar mandi kan nggak boleh baca itu ya saja. Masuk kamar mandi itu kita nggak bisa, nggak boleh baca ayat Quran, ayat
Jadi wudhu itu andai kata di kamar mandi sah apa tidak ya sah, boleh. Cuma untuk bacaan bismillahnya cukup di hati ya. Bismillahnya di hati seperti kalau kita lihat. Kan kalau di kamar mandi itu kan kekhawatirannya muncrat lalu kembali ke tubuhnya najis lagi, kan itu saja. Tapi kalau kita pandai-pandai menjaga supaya tidak nyiprat sehingga kembali ke tubuhnya lagi, ya tidak ada masalah. Jadi boleh untuk sekalipun di kamar mandi itu hukumnya boleh sah, asal kalau memang bercampur toilet di dalamnya, bismillahnya disyiri di hati. Baca bismillah pun bukan salah, walaupun tidak baca sah, itu cuma hanya sunnah. Yang penting niat, dan niat itu di hati. Lalu bagaimana kalau wudhu sambil telanjang sah? Boleh, dan cuma hukumnya makruh, ya hukumnya makruh tapi sah. Karena di dalam fikih itu diterangkan, orang kalau mandi janabah kan disunahkan wudhu dulu. Nah, tentunya kalau wudhu dulu kan dalam keadaan telanjang, berarti wudhu itu walaupun dalam keadaan telanjang ya boleh, tapi makruh. Tapi kalau mandi wajib telanjang. Lah mau terus sampai ya, kecuali kalau dikali ya. Bahkan mayit ketika dimandikan itu hendaknya ditutup. Jadi mayit itu kalau dimandikan tidak dalam keadaan telanjang bulat tanpa selai benar, ditutup dengan kain, sarung atau apa. Jadi lalu kemudian disiram-siram, digosok-gosok dengan tidak dilihat kemaluannya. Karena apa? Sekalipun melihat kemaluan mayit itu punya haram. Nonton sing wis mati lho haram, dan dia sing urip kan. Dan mayit sekalipun sendirian tetap juga wajib ditutup atau dikafani. Dan dia urip kok malah telanjang. Mayit saja hukumnya wajib dikafani, ditutup auratnya, apalagi yang masih hidup kan. Jadi monggo gak apa-apa, cuma ya dijaga hati supaya tidak nyiprat, itu saja. Yang kedua, kalau memang baca bismillah disyiri di hati, boleh. Baca Quran kan juga boleh disyiri dengan hati, boleh. Cuma yang afdol diucapkan, karena qiraah itu menggerakkan bibir, lalu hatinya tadabbur, hatinya batin. Apa sih artinya yang saya baca ini? Maten ya. Isa. Oke. Ya, karena sudah Isa, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan kita ngaji tadi bisa kita pahami sebagaimana doa Nabi Musa itu, Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mudah-mudahan mereka itu paham dengan apa yang saya sampaikan. Paham nopo gak gampang ya. Oke, jadi paham nopo yang kadang ateis percaya gak percaya. Makanya kita punya tangga walaupun non muslim, kita fahamkan tentang Islam, atau orang-orang Wahabi misalnya, kita fahamkan tentang tahlil juga kecil. Kamu sudah memahamkan orang, makanya doa Nabi Musa itu yafqahu qawli. Mudah-mudahan yang hadir ini faham dan mau faham. Amin ya rabbal alamin. Demikian lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, asyhadu